Halo, perkenalkan nama saya Tri Kurniadiati dari Universitas Pembangunan Manado, Fakultas Teknik, Pengembangan Teknik Sipil dengan NIM 2122201004. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang fluida dinamis. Pertama itu suatu zat yang mempunyai kemampuan mengalir dinamakan fluida. Cairan adalah salah satu jenis fluida yang mempunyai kerapatan mendekati zat padat. Letak partikelnya lebih merenggang karena gaya interaksi antar partikelnya lemah. Gas juga merupakan fluida yang interaksi antar partikelnya sangat lemah sehingga diabaikan. Fluida dinamis adalah fluida yang bisa berupa zat cair dan gas yang bergerak. Untuk memudahkan dalam mempelajari, fluida di sini dianggap steady atau mempunyai kecepatan yang konstan terhadap waktu, tak termampatkan, tidak mengalami perubahan volume, tidak kental, tidak turbulen atau tidak mengalami putaran-putaran dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali hal yang berkaitan dengan fluida dinamis ini. Ciri-ciri fluida dinamis ini yang pertama adalah aliran tunak atau steady, yaitu kecepatan setiap partikel fluida pada satu titik tertentu adalah tetap, baik besar maupun arahnya. Aliran tunak terjadi pada aliran yang pelan. Kemudian yang kedua, aliran tak rasional, yang artinya pada setiap titik partikel fluida tidak memiliki momentum sudut terhadap titik tersebut. Alirannya mengikuti garis arus atau streamline. Kemudian yang ketiga, tidak kompresibel, tidak termampatkan. Artinya fluida tidak mengalami perubahan volume atau massa jenis karena pengaruh tekanan. Kemudian yang keempat, tak kental, artinya tidak mengalami gesekan baik dengan lapisan fluida di sekitarnya maupun dengan dinding tempat dilaluinya. Kentalan pada aliran fluida berkaitan dengan viskositas. Jenis aliran fluida dinamis. Ada beberapa jenis aliran fluida lintasan yang ditempuh suatu fluida yang sedang bergerak disebut garis alir. Berikut ini beberapa jenis aliran fluida, yaitu yang pertama aliran lurus atau lamier, yaitu aliran fluida mulus, lapisan-lapisan yang bersebelahan meluncur satu sama lain dengan mulus. Pada aliran partikel fluida mengikuti lintasan yang mulus dan lintasan ini tidak saling bersilangan. Aliran laminar dijumpai pada zat yang dialirkan melalui pipa atau selang. Kemudian yang kedua, aliran turbulen, yaitu aliran yang ditandai dengan adanya lingkaran-lingkaran tak menentu dan menyerupai pusaran. Aliran turbulen sering dijumpai di sungai-sungai dan selokan-selokan. Kemudian penerapan dalam kehidupan. Pertama, persamaan kontinuitas, yaitu selang penyemprotan. Ujung selang yang ditekan yang berarti memperkecil penampang agar diperoleh laju aliran yang lebih besar. Kemudian penyempitan pembuluh darah. Pada pembuluh darah yang mengalami penyempitan, laju aliran darah pada pembuluh yang menyempit akan lebih besar daripada laju aliran pada pembuluh normal. Kemudian buat teman-teman yang mau melanjutkan di bangku pendidikan, di bangku perkuliahan, mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Manado, lebih khususnya di program studi teknik sipil. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar
Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri.